Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas nomor satu atau yang pertama, yaitu find S. Jadi untuk tugasnya itu pada laporan tersebut tugasnya itu membuat program menggunakan find S. Jadi menggunakan apa? Tugasnya itu adalah membuat sebuah program menggunakan find S. Untuk datanya ini saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi nantinya itu di Java tersebut akan menampilkan suatu data find S sesuai dengan yang diinginkan. Oke, ini sekali saya akan menjelaskan tentang di source code-nya. Ini saya buat file main.java, jadi saya langsung buat dalam satu kelas. Jadi dalam satu kelas ini nantinya akan menampilkan data sesuai dengan find S itu. Yang pertama yaitu membuat variabel training attribute dan testing attribute, ya dimana variabel ini digunakan untuk menampung data data training dan data testing, yang dimana data training dan testing itu saya taruh di file CSV ini training, dan untuk yang testing juga sama, sebenarnya sama ini. Jadi dua data ini adalah dua data yang berbeda. Nah nantinya untuk variabel tersebut itu digunakan untuk menampung data tersebut. Biasanya yaitu file CSV. Nah nanti ini itu untuk memanggil data.csv tadi yang berupa data yang digunakan tadi. Ini untuk pelokasiannya. Jadi ini saya taruh di satu folder sama source code-nya di sini. Jadi untuk pelokasian itu disesuaikan, saya taruh di sini. Itu untuk pelokasian itu disesuaikan sesuai dengan garis mana. Selanjutnya yaitu ini untuk tabel untuk atribut mainnya. Nanti untuk data-datanya itu untuk data-datanya itu nantinya akan dijalankan di sini, yang dimana ini data variabel ini itu akan mengisi data yang dipanggil di sini dengan memanggil fungsi setData. Nah nanti setData ini akan ada beberapa perintah yang dimana akan memproses sebuah file S tersebut itu. Terus ini adalah untuk mengambil hipotesis dan mengetes hipotesis tersebut. Jadi nantinya setelah dilakukan di training terus testing akan menampilkan data tersebut. Contohnya yaitu tes data set data ini. Jadi set data ini digunakan untuk menampung datanya. Jadi untuk mengisi dan mengolah datanya tersebut. Ini juga sudah saya komen. Jadi ini itu digunakan untuk list untuk menampung sementara isi file. Jadi setelah diimport dipanggil nanti ditampung di sini. Terus ini membuat variabel untuk menampung data tersebut, dan setelah itu melakukan perintah. Jadi ini file sampai membuat objek file dengan nama file, yang mana itu digunakan untuk menampung datanya ini. Setelah itu melakukan buffer reader, membuat yang digunakan untuk membaca file tersebut. Setelah itu akan melakukan looping. Jadi looping ini digunakan untuk mengambil data setiap baris. Terus datanya itu akan dipisahkan per spasi. Jadi biar lebih mudah dipisahkan melalui spasi. Ini jika file tidak ditemukan maka masuk catch, dan jika ada kesalahan membaca dia akan masuk ke input output exception. Terus ini jika file tidak kosong
maka itu akan membuat array yang akan membuat data atau variabel yang berukuran sebanyak data dan menyimpan list tersebut ke dalam array. Jadi dia mengembalikan data. Jadi nantinya itu dia akan mengembalikan data berupa array dengan list pemisah spasi seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah get hipotesis. Get hipotesis ini digunakan untuk mengolah hipotesis dari hipotesis dengan ini. Jadi ini apa targetnya itu bisa yes bisa no tergantung kebutuhan. Ini yang ini untuk mengambil data trainingnya itu berapa, terus menampilkan targetnya itu apa. Setelah itu adalah melakukan pengecekan apakah tribut itu ada isinya atau tidak. Kalau misal ada isinya, maka membuat sebuah variabel yang mana itu menampung data tersebut. Itu setelah itu pengecekan apakah itu minimal memiliki byte instance. Jadi dicek apakah data ini mempunyai lebih dari 2 instance atau tidak. Kalau misal ada, maka akan dikurangi agar tidak bisa membaca target. Jadi digunakan untuk meminimalisir data biar nggak ada error gitu. Hipotesis ini untuk membuat instance dan membuat variabel untuk mengidentifikasi indeks awal. Ini digunakan untuk mengambil dataset pertama yang memiliki target yang diinginkan. Jadi digunakan untuk mencari, dataset atau target yang kita inginkan. Jadi kita input gitu. Menyimpan dataset pertama. Jadi untuk dataset itu kita simpan. Jadi disimpan dan nanti akan ditampilkan. Ini juga perulangan ini digunakan untuk proses buat instance dan berapa di setiap data menjadi datanya. Jadi nantinya itu membuat kayak misal ditemukan itu akan menjadi tanda tanya. Jadi yang awalnya berisi huruf atau angka dia akan menjadi tanda tanya yang sebagai inisiasi. Nah, setelah selesai sudah dijadikan, maka objek tersebut ditampilkan seperti itu, dan ini sebagai ini saja. Kalau semisal nggak lebih dari satu, maka yang jadi target itu secara otomatis adalah data yang dari belakang. Dan jika semisal data 0, maka akan besar bahwa atribut itu kosong. Tes hipotesis adalah digunakan untuk mengetes gitu. Ini same, dicek apakah hipotesis itu apakah data itu sama dengan testing atau tidak. Itu setelah itu adalah melakukan pengecekan di seluruh data testing. Berarti nanti akan melakukan perulangan seperti itu. Pertama itu kita asumsikan bahwa hipotesis itu mirip dengan testing, terus mengecek setiap atribut itu. Apakah terus dicek apakah hipotesis itu mirip dengan testing. Jika mirip, maka iya. Jika false, jika tidak mirip, maka dia akan return nilai false. Jika true, dia akan nilai true. Atribut ini dia untuk menampilkan data itu. Setelah itu dia akan mengecek kesimpulan yang ditampilkan. Jadi jika data tersebut sama, maka akan menampilkan data yes. Kalau tidak, maka menampilkan data no. Nah, berikut saya akan mendemokan langsung untuk datanya. Masih loading. Nah ini search hipotesis with target yes. Jadi untuk saya akan memberikan target yes, cerah, hangat, normal, kuat, sangat, sama. Jadi ini testing datanya ini cerah, hangat, normal, kuat, hangat, sama berarti yes. Jika ini cerah, hangat, normal, lemah, hangat, berubah berarti no. Terus yang testing data berawan, hangat, tinggi, kuat, hangat, sama dengan no. Jadi ini yes karena
data yang ditampilkan adalah data yang sama. Nanti acuannya itu saya acuannya itu mengacu ke sini, jadi maka data yang ditampilkan itu akan sama gitu. Sekian untuk VNS, sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang tugas yang kedua, yaitu naive Bayes. Di naive Bayes ini ada dua tugas, yaitu yang pertama menghitung secara manual naive Bayes tersebut, dan ketiga adalah membuat sistemnya. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan, yaitu yang teori seperti itu. Kemarin itu untuk yang teori, untuk yang itu menggunakan perhitungan manual, yaitu ini ada soal, ini soalnya di ketahui hasil survei yang dilakukan sebuah lembaga kesehatan menyatakan bahwa 30% penduduk dunia menderita sakit paru-paru. Dari 90% penduduk yang sakit paru-paru, ini 60% dalam perokok, dan dari penduduk yang tidak menderita sakit paru-paru, 20% perokok dengan menggunakan HMAP atau hipotesis maximum ability probability. Hitunglah kemungkinan seorang perokok mengidap penyakit paru-paru dan kemungkinan orang tersebut tidak sakit paru-paru. Oke, saya menggunakan rumus gitu. X ini diibaratkan sebagai sakit paru-paru dan Y adalah perokok. Maka Px ada sama dengan 0,9 atau 90% atau 9/100. P tidak sama dengan X adalah 10%. Jadi kebalikannya dari yang atas. Jadi 90% ini adalah yang penduduk yang sakit paru-paru, yang 0,1 adalah penyakit yang tidak sakit paru-paru. Ini adalah Y atau X. Jadi 0,6 ini adalah yang perokok, dan Px 0,4 adalah 40%. Jadi ini itu adalah perokok. 0,6 adalah perokok, sedangkan 0,4 atau 40% adalah yang tidak merokok. Ada penduduk yang sakit paru-paru yang perokok. Untuk yang ini 0,20% ini adalah penduduk yang tidak menderita sakit paru-paru tapi merokok, dan lainnya adalah kebalikannya. Dalam metode Bayes dapat dihitung. Jadi untuk Bayes ini bisa dihitung seperti itu. Jadi menggunakan rumus ini, yang dimana P Y X dikali Px, dimana Px ini adalah 0,6 ini adalah jumlah perokok, jumlah yang sakit paru-paru 60% perokok, dan jumlah totalnya ini maka akan menghasilkan 0,54 atau dalam persen adalah 54%. Ini yang kebalikannya, yaitu ya tadi 0,2 itu yang tadi penduduk yang tidak menderita sakit paru-paru, 20% perokok. Jadi ini dikali sama hasil dari ini yang tidak menderita perokok, yaitu hasilnya 0,02 atau 2%. Ini ada kesimpulan, jika diketahui seorang perokok maka dia akan menderita sakit paru-paru dikarenakan rumus ini lebih besar dibandingkan ini, maka dengan nilai perbandingan ini dibanding dengan ini. Jadi ini nantinya akan dibuat perbandingan begitu. Jadi hasilnya adalah seorang perokok maka dia akan menderita sakit paru-paru. Kenapa demikian? Gara-gara ini itu lebih besar dari ini. Jadi kebanyakan orang yang perokok itu akan menderita sakit paru-paru kalau menggunakan metode tersebut. Soal nomor 2, yaitu misalkan populasi penduduk di suatu desa dibagi menurut jenis kelamin dan status. Jadi ada jenis laki-laki, perempuan yang bekerja 40, 140, menganggur 40, 260 jumlah
ini, terus ini yang pekerja ini dijumlah juga, ini juga dijumlah, ini juga dijumlah. Bila diambil seorang dari menikah secara acak, maka berapakah peluang yang terpilih adalah status yang bekerja dan berjenis kelamin laki-laki, serta yang berpeluang yang terpilih adalah status yang bekerja dan berjenis kelamin perempuan. Ini rumusnya ini. NSA itu adalah banyak anggota himpunan tidak DNA, dan NS jika banyak anggota dalam himpunan luas tabel S. Ini adalah status yang bekerja dan berjenis kelamin yang berjenis kelamin laki-laki. NA-nya itu himpunan A itu bekerja dan berjenis kelamin bekerja laki-laki adalah 460. Ini. Terus untuk totalnya, jadi ini total keseluruhan 500 laki-laki. Jadi 460 dibagi 500 itu hasilnya 0,92. Jadi peluang untuk muncul status bekerja dan berjenis laki-laki adalah senilai 0,92 atau di dalam persen adalah 92%. Terus selanjutnya yaitu status bekerja dan berjenis kelamin perempuan. Ini adalah total ini yang bekerja perempuan, dan totalnya itu ini total untuk keseluruhan perempuan. Ini adalah peluangnya, dan jadi peluang untuk muncul status bekerja dan berjenis kelamin perempuan adalah 0,32 atau dalam persen adalah 32%. Itu adalah jawaban nomor 2. Selanjutnya adalah nomor 3, yaitu ini. Di bawah ini adalah data ikan lele. Ini seluruhan ini. Jika diketahui ikan panjang berat, maka termasuk ikan apakah? Hitunglah menggunakan naive Bayes. Pertama adalah membuat asumsi, yaitu jenis ikan. X1 adalah panjang, X2 lebar, X3 adalah berat. Faktanya, P sama Y sama lele 4/9. Kenapa kok 4/9? 9 itu karena totalnya. Total dari ikan, terus yang lele itu 4. Jadi dibuat seperti itu. Terus ini gramnya itu 5 dan 9 ini adalah total ikan ya, berjenis ikan. Terus ini adalah panjang 2/4, jadi lelenya itu ini yang perbandingan lele 2/4 dan ini untuk gramnya 1/5. Untuk yang ini lebarnya lele itu 0, dari gramnya itu ada lebarnya. Jadi ini ya, nanti yang dibuat perbandingan antara ikan lele dan ikan gurami. Itu juga perbandingannya. Terus kita atur hematnya. Pertama adalah lele. Jika lele, jadi ini dilakukan perkalian semua. Jadi nantinya ini akan menghasilkan nilai 0. Kalau dikasih ini berawal dari data ini data ini kali ini nanti hasilnya 0. Bedalah kalau gurame, jadi ini pasti kali semua itu hasilnya seperti ini 1/25 atau 0,04 atau dalam persen adalah 4%. Selanjutnya yaitu nomor 4, yaitu jadi data membeli laptop. Ini adalah datanya, data membeli laptop dari umur kurang dari 30 tahun dan lain-lain seperti itu. Jika ada orang dengan data X sama dengan umur kurang dari sama dengan 30, gajinya sedang, status menikah, hutang sama dengan punya, hitunglah kemungkinan dia membeli laptop, kemungkinan dia tidak membeli laptop. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi kita buat asumsi dulu, yang mana Y adalah beli laptop, X1 umur, X2 gaji, X3 status, X4 hutang. Dan faktanya tadi X1 adalah umurnya kurang dari 30%. Kurang dari sama dengan 30 tahun. X2-nya itu sedang. Jadi umurnya itu sedang. Statusnya itu menikah. Hutangnya dia punya. Terus kita buat perincian kayak gini. Jadi ini dari umur, dari lain, sedang, punya apakah dia menikah, dan sesuai dengan fakta ini X1, X2, X3, X4 yang dimasukkan ke dalam sini. Nanti akan berupa perhitungan. Nah, ini untuk menghitung hematnya.
ini ini menghitung heat map-nya ini, dan ini ketika kebalikannya. Jadi di atas ini untuk menghitung membeli laptop, dan ini digunakan untuk menghitung tidak membeli laptop yang terhadap data fakta. Jadi diketahui berdasarkan fakta orang tersebut, maka dia akan membeli laptop dikarenakan ini data ini lebih besar dari data ini dengan perbandingan 0,282189 dibanding dengan ini. Jadi karena ini lebih besar, maka kemungkinan dia akan membeli laptop akan lebih besar. Seperti itu. Sekian penjelasan naive Bayes untuk yang teori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan tentang naive Bayes, akan tapi naive Bayes yang versi versi contohnya atau implementasinya. Untuk implementasinya saya menggunakan Python seperti itu. Oke, sebelumnya data yang harus disiapkan yaitu untuk kali ini saya menggunakan data ini. Jadi data ini ada panjang, lebar, berat, sama ikan, jenis ikan. Jadi untuk implementasi ini saya menggunakan contoh ini. Jadi data yang digunakan adalah panjang ikan, terus lebar, terus berat, sama jenis ikannya apa ini, catfish, lele, sama gurami. Seperti itu. Untuk implementasinya ini saya menggunakan Python dengan dengan menjalankan menggunakan Replit. Hal pertama yaitu mengimport OS operating system dan mengimport CSV, ya dimana ini digunakan untuk membaca data ini from collection import counter, digunakan untuk menghitung. Oke, pertama itu menjalankan ini. Selanjutnya membuat fungsi CSV to array, yang dimana fungsi ini itu digunakan untuk merubah data CSV tersebut menjadi array. Seperti itu. Jadi data yang dari ini itu dari data ini nantinya akan diubah menjadi array. Oke, printable ini saya buat variabel false, label non, array ini nanti ditaruh di sini, dan kolom count 0. Jadi sementara membuat variabel ini untuk implementasi nanti. Setelah itu membuka data tersebut, data CSV tersebut berdasarkan lokasinya, CSV file, terus membaca. Jadi dari file itu dibaca dengan parameter yaitu delimiternya koma. Jadi karena ini menggunakan misalnya koma, jadi nanti datanya itu berdasarkan koma tersebut, terus nilainya 0. Lalu setelah itu melakukan perulangan jika kosong, maka jika line count masih 0, maka dia akan menginisialisasi variabel label itu sama dengan row, yang mana nanti berisi jumlah barisnya tersebut. Jika terus dia akan menampilkan data tersebut menampilkan data tersebut berupa data. Terus jika tidak 0, maka dia langsung memasukkan ke dalam array ini, terus dimasukkan data tersebut, terus dan ditampilkan.
Ini jika ada memproses data digunakan untuk menampilkan data sudah memproses pada base berapa itu. Terus pada fungsi ini dia itu akan memberikan beberapa perintah, yaitu ada label, itu labelnya array, jumlah line count dikurangi 1, jadi untuk menginsersi jumlah array-nya, dan kolom count. Def transpose ini digunakan untuk melakukan transpose, jadi parameter yaitu array, kolom, property sampai dengan false. Jadi ini bisa dirubah itu, tapi ini default-nya itu jadi false. Ini selanjutnya yaitu false sama dengan pukul buka tutup. Ini untuk menginisiasi variabel val. Setelah itu melakukan perulangan dari data data sudah dimasukkan ke dalam parameter row in R. Jadi ini kan karena kita sudah memasukkan array itu. Setelah itu memasukkan value-nya dimasukkan ke dalam array, dan itu seterusnya. Dan nantinya data ini akan mereturn data berupa array sesuai sama variabel tersebut. Selanjutnya itu value ingun. Nah, ini nanti value ingun ini digunakan untuk berapa nilai yang lolos atau sesuai gitu. Jadi berupa label index, label, goal, data. Jadi ini digunakan untuk return, jadi value yang sesuai atau sesuai goal itu berapa. Jadi kayak melihat hasil dari prediksi yang sudah kita tambahkan. Oke, saya itu masuk ke dalam main ini. Jadi pertama adalah membuat perintah untuk membaca CSV dengan cara label data row call CSV to array. Jadi data ini ngambil data di sini, terus membuat variabel kosong. Setelah itu get properties long, short, small, medium. Jadi properties ini digunakan untuk mengambil data ukuran, jadi misal panjang, pendek, kecil, medium, dan lain. Jadi digunakan sebagai parameter tersebut. Dan goal ini digunakan untuk mengambil data goalnya. Jadi nantinya itu dengan parameter tersebut hasil yang akan muncul itu seperti apa, nanti dimasukkan ke dalam goal. Terus value sama dengan ini membuat variable values tuh. Terus ini variable data, jadi nantinya ini itu akan di print sesuai dengan kebutuhan data. Jadi nanti ini tuh ada di row array-nya apa, kolom, properties, dan lain-lain itu juga ditampilkan di sini. Choice adalah pilihan, jadi nanti ada beberapa yang akan dipilih. Jadi seperti contoh kayak memilih nanti ada beberapa yang kita pilih. Jadi kayak contoh semisal tinggi kayak beratnya itu apa, terus besar atau kecil, atau ukurannya itu gimana, terus hasilnya gimana, nanti akan bisa kita tampilkan sesuai dengan data tersebut di sini. Terus answer ini adalah data yang sudah jawabannya yang terakhir. Oke, akan saya demo langsung. Nah, ini sesuai dari tadi. Jadi kita pilih antara long atau short. Jadi saya pilih long aja, long atau 0. Nah, ini lebarnya saya pilih medium, width-nya itu heavy. Nah, setelah ini ada faktanya, jadi ini catfish, jadi ini ditampilkan semua faktanya, jadi sesuai sama itunya.
laying load, fish, kayak ini penghitungannya juga sudah sesuai juga. Nah, dengan kita memilih ukurannya kecil, lebarnya medium dan heavy, pada sistem menyarankan itu catfish karena sesuai dengan data yang sudah diinput di sini. Jadi setelah melakukan perhitungan data lain, maka yang sesuai adalah ikan tersebut adalah catfish seperti itu. Akan saya coba lagi yang parameter yang sesuai. Nanti kan saya akan coba yang sesuai sama gurami, contoh kayak misalnya ini long terus weight, terus ini saya samakan sama gurami. Nah ini karena ini sesuai datanya sama yang ini atau nilainya itu 1 atau sesuai, maka akan yang ditampilkan adalah gurami karena data tersebut sesuai sama data yang sudah diinput sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan tugas selanjutnya, yaitu decision tree yang teori. Untuk decision tree yang teori itu ada tiga soal, ada 3 soal yang nantinya akan saya jelaskan pada video ini dan jelaskan. Oke, yang pertama yaitu soal decision tree. Ini adalah tabel decision tree yang nantinya akan diolah. Yang pertama yaitu buatlah tree dahulu untuk mendeteksi adanya gangguan pada jaringan komputer menggunakan data di atas. Ini data ini. Yang kedua, beberapa persen besarnya error yang terjadi tanpa penyederhanaan pruning dan tanpa penyederhanaan. Berikut adalah penyelesaiannya, yaitu langkah-langkahnya. Pertama adalah memilih node awal. Pada node awal, pemilihan node awal dilakukan dengan menghitung masing-masing nilai entropi dari atribut yang ada. Dalam hal tersebut ada 4 atribut, yaitu waktu, paket, frekuensi, dan prioritas. Perhitungan entropi dapat dikerjakan dengan menggunakan rumus entropi min P plus log 2 plus P min log 2P. Biasanya itu untuk mempercepat perhitungan itu masing-masing entropi dapat dilakukan dengan bantuan. Jadi untuk yang ini bisa dibuat bantuan seperti ini. Pendek, gangguan jumlahnya 3, jadi misal pendek, gangguan ini ada 3, jadi disesuaikan. Jadi nilai-nilai itu disesuaikan biar lebih mudah. Ini pendek gangguan, pendek normal, terus ini besar gangguan, besar normal, terus ini rendah bebas. Nah, ini berdasarkan frekuensi, berdasarkan paket, dan ini berdasarkan waktu. Dan ini diinputkan berdasarkan data yang di ini, rumusnya tersebut. Maka jika waktu pendek, dia akan mendapatkan nilai segini. Jika waktu sama dengan panjang, dia akan mendapatkan nilai segini. Setelah kita mendapatkan nilai tersebut, maka melakukan perhitungan. Jadi dengan rumusnya ini akan mendapatkan nilai segini. Begitu juga untuk yang paket dan juga frekuensi. Nantinya nilai tersebut itu akan diolah menjadi satu kesatuan dan membentuk entropi sendiri di ini. Jadi untuk tiga nilai tersebut mendapatkan nilai entropi sebanyak 0,96747 ini. Oke, selanjutnya yaitu melakukan perhitungan pada prioritas per prioritas. Jadi rumusnya tetap sama. Jadi pertama itu prioritas rendah dengan rumus yang ini dengan hasil yang ini.
begitu juga prioritas tinggi. Dan setelah kita mendapatkan nilai per prioritas, maka hal selanjutnya adalah menghitung sesuai dengan perhitungan tersebut, maka akan mendapatkan nilai segini. Jadi untuk yang ini, untuk yang atas nilai 0,96747 dan yang ini 9679. Nantinya akan berbentuk seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu menentukan leaf node. Jadi perhitungan yang di atas tadi kita menentukan leaf node-nya. Dalam menentukan leaf node dipilih dari berbagai komponen nilai plus dan min. Kembali dibagi menjadi waktu pendek dan waktu sama dengan panjang. Jadi dipisah ini untuk waktunya. Jadi waktu pendek dan panjang yang lainnya itu dibuat sebagai perhitungan itu. Nah, ini nanti di breakdown kayak misal disesuaikan sama hasil yang di atas, nantinya itu akan dari perhitungan di atas itu akan mendapatkan nilai sebanyak 0,5. Jadi data tersebut disesuaikan sama perhitungannya itu. Ini adalah nilai entropi waktu sama dengan pendek. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi sedang. Jadi ini disesuaikan sama perintahnya juga. Kalau misal diperintahkan untuk mencari yang sedang atau yang pendek atau yang itu, kita tinggal menyesuaikan nilainya saja. Gitu. Ini seharusnya itu untuk caranya itu sama. Cuma untuk breakdownnya itu yang agak berbeda karena waktu pendek terus pendek ini frekuensinya, misal frekuensi sedang, rendah, tinggi. Kalau misal frekuensi rendah itu dia gangguan, kalau tinggi itu dia gangguan. Kalau misal sedang itu prioritasnya tinggi atau rendah itu juga ada penilaian seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu menentukan leaf node untuk waktu sama dengan panjang. Jadi untuk ini di breakdown lagi. Jadi ini sebenarnya sama kayak dia. Jadi turunan atau leaf node-nya itu di breakdown lagi, dijadikan satu-satu. Ini itu terus dijadikan seperti ini sampai mendapatkan nilai entropi waktu sama dengan panjang itu 0,053. Jadi kita sudah mempunyai beberapa nilai, yaitu waktu sama dengan pendek itu 0,5, terus frekuensi sedang sama dengan entropi 0, dan nilai entropi waktu sama dengan panjang adalah 0,53. Selanjutnya yaitu melakukan lift paket sama dengan kecil, tetap sama, jadi di breakdown seperti ini. Terus melakukan perhitungan, dan ini di breakdown lagi. Jadi dari setelah ini sudah selesai mentok, sudah stuck atau sudah selesai, maka selanjutnya adalah melakukan perhitungan yang di bagian atas. Jadi itu yang panjang. Selanjutnya yaitu membuat rule. Dalam membuat rule ini ada beberapa rule yang bisa dibedakan. Jika waktu pendek dan frekuensi rendah itu maka terjadi gangguan. Jadi jika waktu itu pendek dan frekuensinya rendah, maka dia itu gangguan. Sama kayak frekuensi pendek, frekuensi tinggi, dia itu gangguan. Jika frekuensi pendek terus sedang dan prioritasnya rendah, dia akan gangguan. Jika waktunya pendek, frekuensinya sedang, dan prioritasnya tinggi, dia itu normal. Jadi dibuat di breakdown gitu. Jadi rule-nya itu ada beberapa rule sampai rule tersebut itu sudah selesai. Ini pada kasus ini mempunyai 7 rule. Dan sekarang rule dia terdapat satu pilihan rule yang memerlukan peran serta seorang pakar, yaitu rule 7. Dan dari perhitungan yang di atas, maka hasil hajatan ini terdapat 2 error yang dihasilkan. Jadi ini dan ini. Maka dari jumlah 12 ini ada 2 error. Jadi 2
2 ini termasuk error, 2/12 ini total. Jadi kita menghitung rata-ratanya, maka hasilnya adalah 0,16 atau 16% dari error yang margin error yang akan terjadi. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan menemukan decision tree yang implementasi. Ini sudah saya tambahkan, ke laporan seperti itu. Jadi saya akan secara paralel saya jelaskan di laporan dan di source code untuk implementasinya nanti. Oke, sebenarnya untuk yang di laporan sama yang di ini juga untuk yang di ini juga sama, sebenarnya sama, tapi mungkin untuk saya menjelaskan jadi sini aja lebih ringkas itu. Yang pertama yaitu ini fungsi method calculate entropy. Fungsi di atas ini digunakan untuk menghitung data entropi yang terdapat pada data CSV yang nantinya akan menjadi acuan data untuk menentukan decision tree. Jadi datanya itu yang ini. Jadi ini itu digunakan untuk menghitung data entropi seperti itu. Selanjutnya untuk calculate information gain, yang mana parameter berisi dataset, filter, label, yang mana fungsi ini digunakan untuk menghitung information gain. Jadi digunakan untuk menghitung information gain dan nantinya akan diolah dan ditentukan bobot entropinya yang akan digunakan terhadap data yang akan dihimpun nanti. Seperti itu. Selanjutnya yaitu create decision tree. Nah, pada metode ini itu digunakan ini beberapa parameter, yaitu ada dataset, data, features, yang dimana ini berfungsi untuk digunakan untuk merangkai decision tree, yang dimana data yang dihimpun nanti tersebut diambil dari perhitungan data sebelumnya. Nantinya output yang dihasilkan adalah kumpulan data tree yang diolah disesuaikan dengan kebutuhan yang akan ditampilkan. Seperti itu. Itu. Oke, akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu error count, yang dimana ini error count ini digunakan untuk menghitung error. Jadi parameter berisi dataset dan decision tree. Setelah itu dia akan melakukan perulangan dan melakukan prediksi sesuai itu, dan dia akan return error tersebut. Selanjutnya yaitu dataset ini digunakan untuk menghitung digunakan untuk membaca file ini jantung.csv ini. Nah, ini nanti ini digunakan untuk menghitung, terus dia akan memprint data tersebut. Setelah itu menentukan filter dan label. Pada ini digunakan untuk menentukan filter dan label pada data tersebut. Itu juga sudah saya lampirkan di sini juga untuk itunya. Dan untuk ini decision tree ini, di variable ini digunakan untuk membuat decision tree. Dia menghimpun data dari dataset ini, dari data dari CSV, terus setelah itu diolah dan menentukan label dan filenya. Setelah itu ini di print seperti biasa, data tersebut ditampilkan. Setelah itu menghitung error tersebut. Jadi yang nantinya itu yang muncul adalah data error, kalau misal ada data errornya. Oke, akan saya coba jalankan, run. Masih proses. Nah, ini. Jadi ini adalah data dari ini. Jadi
ditentukan decision tree-nya. Jadi ini merokok dan lain-lain, jadi sudah diolah. Terus ini akan muncul error karena pada data tersebut mungkin ada salah satu yang maksudnya itu sebelumnya di step ke-14. Jadi error gara-gara mungkin ada beberapa, ini ada dua error, berarti ini mungkin ada dua data yang error atau yang sama seperti yang di penjelasan yang di error tersebut. Jadi ada persentase. Jadi mungkin persentasenya itu dari 14 data 2/14 mungkin ada sekitar 8-10% errornya, seperti itu. Ini adalah ini adalah penjelasan dari decision tree. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prasetyo. Saya akan mendemokan tugas berikutnya, yaitu comments and clustering comments and hierarchical clustering. Oke, pada ini terdapat soalnya yaitu desain dan implementasi clustering comment and hierarchical clustering dengan menggunakan iris.csv. Jadi awalnya sudah dikasih data iris.csv yang sudah diolah dan digunakan untuk pertemuan sebelumnya pada implementasi saat ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk datanya ini sudah saya olah. Jadi untuk yang di laporan sama yang di repeat atau di itu sesuai, jadi intinya itu sama, nanti tinggal saya compare aja nanti. Oke, selanjutnya yaitu untuk penyelesaian pertama itu melakukan import library yang digunakan pada project. Nah, padahal ini menggunakan package NumPy, Pandas, Matplotlib dan comments untuk implementasi comments. Jadi ini jadi pertama saya melakukan import, jadi NumPy, Pandas ini dan clustering comments ini. Jadi dia ngambil dari sini. Ini. Nah, setelah itu adalah memanggil file CSV. Dan itu berarti data yang akan diolah menjadi bentuk clustering. Setelah itu juga mengambil data dari indeks 0 sampai 3 pada data. Nah, ini jadi dari data ini, sebentar. Ini kan lumayan banyak datanya. Nah, ini nanti pada implementasinya nanti mengambil data dari indeks 0 ketiga dari dataset ini. Jadi iris.csv ini data ini, jadi data yang sudah diolah sebelumnya dan dijadikan seperti tampilan nanti. Oke, selanjutnya yaitu melakukan perhitungan cluster yang mendapatkan informasi perihal clustering. Oke, jadi pada code ini itu digunakan untuk menghitung clustering atau comments sesuai dengan informasi perihal clustering. Jadi dia itu digunakan untuk mengimplementasikan data clustering itu. Selanjutnya yaitu adalah melakukan evaluasi dan mengisi data sesuai dengan keinginan. Selain itu juga kita dapat memberikan warna terpendapat atau hasil yang bisa sebagai acuan grafik. Nah, ini adalah visualisasi dari data tersebut. Jadi kita dapat memberikan warna, bisa menambahkan label, bisa mengimplementasikan ukurannya berapa, terus data yang akan ditampilkan itu di mana dan lain-lain, bisa menggunakan ini. Jadi dari ini itu digunakan untuk visualisasi cluster yang digunakan. Oke, selanjutnya itu memberikan perhitungan yang melakukan vote on dan video yang dapat digunakan sebagai acuan menampilkan data. Nah,
ini untuk yang ini tuh digunakan untuk acuan. Jadi nantinya itu dia itu akan menampilkan acuan sesuai dengan perintahnya. Jadi apa itu bisa dia berikan titel, bisa dibuat X label, Y label, legend, show, dan lain-lain. Data nantinya akan diolah di sana. Oke, slide. Oke, akan saya run untuk menampilkan hasilnya. Ini lumayan berat juga, nantinya akan keluar sebagai semacam grafik seperti itu. Ini masih melakukan update. Sebenarnya untuk yang ini juga nantinya akan menampilkan data output sama sebenarnya seperti yang ini nantinya. Sebentar, ini akan saya cek lagi. Ini masih resolving. Sebentar, masih melakukan itu. Oke, karena ada kesalahan jadi saya akan melakukan ini. Jadi nanti dari source code tersebut itu kayaknya tadi ada update jadi itu, jadi kayaknya berbeda versi, tapi sedikit besar nantinya akan betul-betul kayak gini. Jadi data yang merah ini adalah sepal length itu dimana data ini adalah data ini sepal length. Salah, maaf. Di sini kan, nah ini sepal length. Jadi kita bisa menambahkan sendiri. Jadi sepal length ini itu data yang apa itu, dari data tersebut dari indeks 0 ke 0, 0 ke 1, terus ini indeks 1 ke 0, 1 ke 1, indeks 2 ke 0, 2 ke 1, dan lain-lain. Nanti dikumpulkan seperti ini. Nah, terus yang tengah itu yang bagian tengah, jadi data destroyed seperti itu. Dia menampilkan data itu. Terus ini ada keterangan juga, nanti merah untuk sepal length, biru untuk sepal width, hijau untuk petal length, biru untuk petal width, ungu untuk kelas, dan kuning untuk centered atau data tengah seperti itu. Saya mau maaf karena untuk yang replit saya kira tadi ada update, makanya saya tidak bisa menampilkan itunya. Tapi sebagian besar itu sama, seharusnya itu sama. Jadi nantinya akan muncul sama seperti ini gitu. Nanti kalau misalnya ini seharusnya ini berhasil, maka akan muncul data seperti yang ditampilkan kepada laporan sini. Seperti itu. Sekian dari saya mohon maaf karena untuk yang item tersebut saya tidak bisa menampilkan karena ada error, karena mungkin dari package-nya ini ada ya update, itulah saya kurang tahu. Nah, kemarin saya untuk yang awalnya untuk menampilkan ini juga lama dan juga kayak gitu juga, saya kira seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.